Bang Emrus baru ngomong. Enggak, sedikit. Ngomong Bagar Gurunda ya. Ih, udah lama banget. Udah 2 purnama, udah 2 kali ganti kulit loh. Saya nggak pernah ngomong sama Gurunda ini. Alhamdulillah. Pas malam tahun baru lagi. Saya sujud syukur dulu boleh nggak nih Bang Juma? Nah, sujud lah situ. Saya mau sujud syukur dulu karena kan satu komal ini sama Ustadz Sugi sama Bang Juma juga kan sama Bunda Nora. Saya mau potong tumpeng dulu ya, boleh ya? Aduh. Enggak, itu loh. Enggak kan itu kan banyak juga ya komal-komal yang membahas ngapain situ orang-orang Islam. Dengerin dulu Bang Juma ngomong. Jaringan dia nggak bagus. Iya. Oh iya lupa. Silakan. Jaringannya. Mungkin kita sambut dulu Willy Winnie, silahkan. Anda mingguan atau Jumatan? Silahkan buka mute-nya. Willy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad. Jumatan ya. Jumatan. Selamat tahun Ada yang ingin disampaikan? Tadi ada HP-nya Abah ada nggak di situ? HP. Ini saya nggak pakai earphone. Oke, enggak apa-apa. Waalaikumsalam. Iya. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Boleh sampaikan, Mbak. Silakan. Ini cuma mau salam-salam aja sih. Salam kenal dari Banyuwangi. Karena saya senang selalu ngikutin live-nya. Terutama ada Gurunda Bang Zuma di sini gitu. Iya, terima kasih. Ya udah gitu aja sih Bang. Oke, aja terima kasih ya Kak Willy. Ya, makasih. Assalamualaikum. Enggak doain Bang Juma sehat terus Bang Juma, tambah ganteng apa gimana gitu. Maaf, kalau itu nggak boleh, Mama. Ya. Enggak boleh. Wan, itu apa suara anak-anak? Iya. Oke, Mbak Willy ya, makasih ya. Iya. Bang Wan, silahkan diturunkan dulu Bang Wan. Iya. Nggak bisa nurunkan. Ya, terima kasih. Bang Wan, suara saya ada nggak? Kecil. Kecil Bunda Nora. Kecil, Bunda Nora. Kecil ya? Padahal udah Iya. gede, udah teriak. Kayak lagi marahan apa mas itu? Astagfirullah. Bang Wan, boleh izin Bang Wan suara saya sedikit kedengeran nggak Bang Wan? Apa? Nggak Jika tadi kan ada yang protes kedengeran, insya Allah kedengeran lah. Katain sih itu orang Muslim kita ini dihujat. Nah kalau bisa karena mau masuk itu masuk cukup aja satu kata, satu kalimat aja. Anda ulang-ulang terus aja di situ. Ketika Anda dinaikkan, Anda ucapkan aja sumpah laknatnya. Semoga Allah melaknat kalian semua. Ketika hujatan mereka melampaui batas, cukup itu aja sebenarnya. Ya, jadi ketika Anda siapapun lah, bahwa saya begitu kalau ke situ. Ketika hujatannya melampaui batas, sumpah laknat mereka. Semoga Allah melaknat kalian semua. Karena mereka ini udah kurang ajar. Siapapun mereka. Siap. Waduh, saya nggak kedengeran lagi ngomongnya. Bang Imrus, kita sapa dulu. Aduh. Bang Juma mental gara-gara sumpahnya Imrus. Gara-gara nih. Imrus nih, mental apa? Imrus, lu sumpah-sumpah begitu jadi mental. Oke, kita sapa dulu Nyonya Teler. Selamat malam. Jumatan atau mingguan? Selamat malam, Bang. Oke, malam. Malam. Mingguan ya. Bang cuma naik lagi nih. Ya ini baru ada. Ya. Ada yang ingin disampaikan Nyonya Teler? Enggak, Bang, saya cuma pengen dengar suaranya Bang Juma aja sebenarnya. Oke. Oh, pengen dengar. Setiap kali live kok saya nggak pernah dengar suaranya Bang Zuma. Ini sekarang Anda ada kesempatan untuk bisa menunda Zuma yang indah. Mbak Nyonya Teler itu. Aduh. Namanya lucu banget ya, Pade. Nyonya Teler.
Enggak, Nyonya. agamanya Kristen ya, Islam ya. Nyonya Alhamdulillah Islam, Bu. Islam Hendra. Katanya tadi mingguan. Assalamualaikum. Nyonya. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Grogi ya. Ya silakan Bang Zumanya di sini. Silakan, ada yang ingin disampaikan lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mau ngomong apa ya? Sebenarnya banyak sekali unek-unek saya, cuman mau mengutarakan tuh kayaknya bagaimana gitu. Satu aja dulu, satu. Satu. Satu aja ya. Besok satu. Maaf, Cuman maaf nggak ada. sekali. Nah, saya tuh sebenarnya antara selama ini yang diperdebatkan itu loh, yang baru viral ini kan, Oh, betul. saya tuh memang karena tujuan saya dari awal tuh percaya cuma sama Allah. Jadi ya yang dikatakan siapa itu Elia itu kayak seolah tuh kayak meragukan semuanya begitu. Jadi untuk apa Mbak mendengarkan ucapan Elia? Kan Mbak seorang Muslim. Cuma daripada Iya, maksudnya meragukan apa ya? Kayak bagaimana ya itu, makanya saya tuh kalau ngomong takut salah begitu loh, Bang. Ya. Sudah. Begitu, Bang. Terguncang dengan omongan Elia, mbaknya. Bukan masalah terguncang, tidak. Karena apa ya? Kan memang saya pertanyaannya dari awal kan Allah saja. Jadi kayak seolah-olah tuh apa sih ini, apa sih yang diributkan, kayak apa, kayak seolah-olah tuh kayak Allah itu nggak dipercaya begitu. Ya namanya orang kafir Mbak, ya jangan heran lah. Masa kita terpengaruh sama kata orang kafir, biarin aja, dia nggak percaya nggak apa-apa. Orang dia percayanya anak orang yang jadi Tuhan. Ya kalau dia nggak percaya Allah ya biarin aja. Nggak, itu nggak ngefek ke kita, karena memang di dalam Al-Quran sendiri dikatakan orang-orang kafir ini sudah dikunci hatinya, pendengarannya, wala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Jadi kalau mereka nggak percaya dengan Allah ya namanya bukan kafir, begitu Mbak. Oke Mbak, makasih ya. Ada lagi? Oh iya. Dan Kenapa itu Budar nih itu kirim-kirim bunga apa mawar itu? dia Udah mau banyak nanya. uang rupanya kau. Oke, makasih Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. Sehat selalu. Saya kalau nengok Elia bukan terguncang itunya, menengok wajahnya saya terguncang. Ini entah apa saya panggil. Ini wadan atau cowok betulan gitu ya? Apalagi kalau dia basah-basahi bibirnya loh. Kayak apa gitu. Benar, Jijik. perhatikan juga ya. Ya jijik aku. Timuna pakai sandal jepit. Tahu lah mukanya sudah segi 4. Dia basah-basahi juga bibirnya. Ish. Itu bom Nanti dia kalau meninggal kira-kira jadi almarhumah atau almarhum sih? Aluminium. Aluminium. Itu yang nggak tahu. Barang. Guncang saya lihat wajah. Ada juga berkahnya ya. Banyak yang gara-gara si Elia nih ya, banyak yang tertarik mempelajari Islam oten-oten ya. Akhirnya apa? Banyak mualaf. Itu hikmahnya. Rencananya mau menjelek-jelekan Islam, tapi akhirnya banyak Kristen yang menengok ya ajaran Islamnya, bersyahadat. Ada lagi si Nabi Halu ini. Oke, sebentar Bunda ya. Sekarang Bang Nabluk. Selamatkan malam Bang Nabluk. Saya mau mengajarkan syahadat terbaru. Aduh. Bang Juma, saya mau mengajarkan syahadat terbaru nih. agak-agak. Syahadat King of King.
Bang Nabluk. Tuh, Ya memang kalau Luga, kalau kita ngomong Luga, itu kenabianmu itu sudah disahkan. Jangan-jangan kok ini, kok tunjuk dirimu jadi nabi, nggak ada yang setuju kau ini. Mana? puji Tuhan udah akte notaris. Akte Mana? notaris kenabian. Kok Udah nabi di akte notaris. disahkan? Puji Kok Tuhan. nabi disahkan oleh akte notaris? Gimana sih? Nabi disahkan. Udah. Nabi modern Kemarin ya. Bang Juma kan akte notaris api udah. Kenabian saya udah akte notaris. Akte kenabian saya di notaris itu Sofiatul dan kawan-kawan marah loh. Marah loh, Elia, Sofiatul marah mereka. Karena jabatan nabi kan di mereka nggak ada, jadi mereka iri. Puji Tuhan kan kok cuma Luga yang dapat jabatan nabi, itu dia, bikin mereka marah. Stop Luga. Jadi legalitas nabimu dari mana? Luga. Dari apa? Dari King of King International Ministry. Dari King of King International Ministry. Dari Puji Tuhan lah. iblis itu Luga, dari iblis. Lu kan ke neraka pertama kali, ya iblis lah. Oh dari iblis sih. Ini si Nora nih mentang-mentang gue tolak cintanya jadi marah-marah loh. Gigi lu nggak lu kacain ya Luga. Buat astagfirullahaladzim. Nora, untuk ngedapetin gue tuh minimal duitnya 1 triliun, nggak bisa. Anak-anak jalanan nggak bisa ngedapetin gua. Jijik. Minimal duitnya 1 triliun. Lanjut ke si John aja. Ini apa Ya sudah, mabuk ini. Pak Luga standby dulu. Kita mau sapa Silakan, Jones. Silahkan Jones. Anda Jumatan atau Mingguan? Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Jumatan atau Mingguan? Waalaikum. Saya Jumatan. Jumatan. Hah? Saya Jumatan ini. Ya, berarti Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Boleh ada ingin nggak? disampaikan? Saya minta izin. Saya mau mendoakan Bang Juma dan semuanya. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Silakan. Saya mungkin berjuang dengan doa ya. Untuk untuk ikhwan semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin in fatih lima ughliqa wal hatimi lima sabaqo wa nasiril haq wa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi haq qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah, semoga pejuang-pejuang Islam diberikan kesehatan lahir batin. Ya Allah, Amin. semoga diberikan kesehatan. Semoga Engkau jaga. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibal da'wat. Allahumma ya mujibal da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Begitu aja saya saking saya kagum ya buat semuanya pejuang. Semoga Allah menjaga dan Amin ya rabbal alamin. Saya salut luar biasa. Subhanallah ya. Saya sampai meneteskan air mata gitu. Luar Masya Allah. biasa. Ya. Janji Allah pasti benar. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Qur'an. Kalau ada yang mencari Al-Qur'an, suruh sumpah sama saya. Kalau Al-Qur'an itu bohong, dia yang mati, apa saya yang mati? Apa dia yang terkutuk 7 turunan, apa saya terkutuk 7 turunan? Saya panggil. Saya orang yang yakin dengan kalimatullah. Ada yang ada di Al-Qur'an. Ya. Saya orang yang yakin. Tidak pakai insya Allah. Saya yakin bahwa dalam Al-Quran itu benar perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Iqra, bacalah atas nama. Ya. Semoga perjuangan teman-temanku semuanya diberikan kekuatan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Namanya John ya. Kita pikir Kristen tadi. Iya, jadi keinget John Peters, John yang lain gitu. Karena banyak jenis John.
Ada yang jual setengah otak, ada yang full Semangat otak. banget doanya ya. Semangat doanya deh. Pak Luga, Anda tidak lolos menjadi nabi, kata saudara Karen, karena Pak Luga tidak lolos syarat pertama jadi nabi harus ganteng. Pak Luga tidak lolos di situ. Tentang kalau dilihat dari sedotan. Luga Udah lama, fitnah-fitnah aku ada doang. belum Masa kata nabi dari tukang mana fitnah itu? sih? Luga. Bulu ketek. Tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lagi ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akhina. Luga ganteng kalau kita tengok lewat sedotan. Pipa ganteng. Udah kita nggak usah ngomong kegantengan aja, kita ngomongin Tuhan aja. Ngapain sih lo ngomong sok ganteng kalau pada harus Tukang lo fitnah gimana Lu sih? ngomong Luga? Lu ganteng. nabi tukang fitnah. Luga, lu nabi kok tukang fitnah lu? nggak ada gue memfitnah. Nabi Nggak ada. apaan? Si bajigur tadi mati. Bajigur. Nabi apaan lu? Tukang fitnah. Lu jangan gitu, gara-gara fitnahan Yesus lu tuh disalib lo. Hah, kan? Gara-gara fitnah lo, Luga. Jangan sampai nanti kau kena. Selamat malam, Bunda Darni. Ntar mau masang apa? Handset. Oke. Selamatkan malam, Bunda Darni. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Ya, Bu Darni. Bu Darni masih ingat kan? Bu Darni. Oh, mohon izin ya, Siapa Bang. Siapa ini? Dia. Iseon, Saya. Isedoon. Isedo saya. Isi doon. Bulu ketek mana PR-mu nak? Kumpulkan. Oh, bulu kete. Kumpulkan PR-mu. Kenapa? Ada apa? Apa Kumpulkan PR? Udah PR-mu. lupa aku. Melkisedek kumpulkan. Oh, Melkisedek. Jangan dulu, kamu cuap-cuap dulu di sini. Nanti ke PR dengan saya baru masuk soalnya. Nanti gak sopan. Silahkan yang Siapa lain, yang Mama. cuap-cuap? Aku kan baru masuk. Iya, makanya saya bilang Belum ada dulu 3 PR-mu. cuap. Belum ada 3 cuap. Ini ku sentil gigimu, Bu Darni ya. Masa dibilang cuap-cuap, orang baru datang. Kok jadi ngomongin dulu ketek ini? Iya, kenapa? Ada silahkan yang lain, mohon maaf. Tadi Pak Sugi katanya kenapa kirim mawar? Emangnya udah banyak Kenapa jadi uangmu mawar? katanya. Kan karena ditulis di sini mawar. Ya aku pencet dong. Itu tandanya aku menghormati, menghargai Bang Wan. Bukannya sama Pak Sugi ku kirim. Sorry ya. Enggak. Aduh. Sama Bang Wan itu ku kasih. Semua, Bunda, nggak Uangku cuma yang ada 100 perak. Berterima kasih lah Bang Wan ya kan. Udah ku kasih bunga yang indah sama Bang Wan yang baik hati sama aku. Oh, aku siapa yang baik hati sama aku, ke situnya ku kasih mawar. Jadi yang lain nggak baik, Bunda. Aku juga. Nggak boleh gitu ya, Bunda. Bunda. Berarti kami ini nggak ada yang baik ya, Kak Derni ya. Oh, enggak, karena kalau Bang Wan kan selalu ramah sama aku. Oh, gitu loh. Jadi kalau Bang Juma nggak ramah gitu? Enggak, dia enggak lagi. Dia ramah sama orang itu. Dia ramah sama Pak D itu. Bang Juma kangen ramah sama Pak D. Kita nggak usah urusin. Darni, sebentar dulu. Darni sebentar dulu. Darni, aduh, Iya. kenapa dituruni Luga? Saya bilang mau pepetin Luga tuh, Luga lagi jomblo tuh Darni. Ah, Bang Luga nggak ganteng, nggak mau aku. Ya Masya Aku Allah. mau. Ya, Masya Allah. Aku mau yang ganteng-ganteng. Maaf Luga ya. Kurang, Terkadang memang kurang. sakit kenyataan itu Luga. Iya. Sudah tidak Bang Luga kurang tidak setuju lolos sama- jadi nabi, nggak lolos pula Setuju, jadi aku setuju. Iya kan? Setuju sama Bu Darni. Aku Ya, kriteria betul, aku nggak seperti Bang Luga. Kriteria aku yang ganteng-ganteng gitu. Oh, kriteria kamu ganteng kayak Elia gitu. Boleh pepet terus Elia tuh. Siapa? Elia?
Elia tuh masih Elia kan masih anak-anak, dia kan anakku, umurnya 19 tahun. terus. Lucu kalian ini. Pepet terus. Ngapain? Pepet terus Aku ganteng dia gak tuh. suka sama Brondong. Gak suka. Lu itu gak cari dikasih nggak itu mau. cari mati. Kalau sama Brondong cari mati namanya. Sakit jiwa. Kayak mana matinya? Sakit jiwa Kayak lah. mana matinya? Sakit jiwa. Kayak mana sakitnya? Awak udah mau 49, carilah yang Ya udah, 55 pepet luga. yang 55 Pepet luga. Tapi 55 dia tapi yang energik, yang masih ganteng lah. Jangan pula yang letoy. Bunda, mau apa nih? Oh. Temanya apa nih malam ini kita? Apa ya? Temanya sudah ada ini, Bang. Judulnya itu aku ada yang dipermasalahkan kan? Kok kecil kali suara Bang Wan? nggak tahu nih. Enggak, judul yang aku bikin tuh ada salah nggak sih? Suaranya tenggelam. Suara Bang Wan tenggelam loh. Masa sih kayak gini? Iya. Aman. Kurang. Ekonya tuh terlalu kurang gede masa sih? Udah. Jadi menggema. Iya. Ekonya Kurang kencang. Biasa aja. Tes. Aman. Ekonya Kurang. kurang. Udah, Masa nggak aku apa-apa teriak-teriak nggak enak lah. Lihat aja. Kak Derni apa tema kita gitu loh. Biar saya waktu Ya, seperti biasa lah tuh. Siapa Tuhan sebenarnya, itu aja yang lebih penting. Nggak usah lah manuskrip lah, datang nanti Ardiansa, manuskrip lah, apalah. Itu kan manuskrip itu kan udah tertera di Alkitab masing-masing. Sudah ada abad keberapa Alkitab, abad pertama, kedua, ketiga, keempat. Al-Quran abad ke-8. Ya sudah, itu biarlah begitu. Nah, nggak usah dibilang, siapa ini. Nggak ada. Bu, kamu capek ini. deh. Nggak ada Alkitab abad pertama. Ya adalah. Nggak ada. Adalah abad pertama. Dia itu orang apa? Manuskripnya. Manuskrip tertua itu ditemukan abad keempat, yaitu yang tertua namanya Ya walaupun begitu Pak Ustadz, itu Alkitab itu sejarahnya itu nggak sembarangan mencatatnya. Contoh seperti saya, nggak boleh hanya saya sendiri mencatatnya, saya buat di Alkitab. Oh tidak boleh, itu ada LAI, ada bapak-bapak gereja, ada para sejarah, semua itu diteliti dengan setajam silet. Itu dia. Mana bisa sembarangan mencatatnya itu Pak Ustadz? Saya lihat, saya lihat sembarangan karena banyak terjadi kontradiksi. Itulah kan. Ya contoh nih ya, itu pengutukan pohon ara dilakukan sesudah penyucian bait Allah. Sedangkan menurut Markus, ya pengutukan pohon ara dilakukan sebelum penyucian bait Allah. Mana yang benar coba? Iya, kalian kan Pak Ustadz selalu saja Alkitab kami kalian obra-abri. Semenjak aku duduk di roomnya Cipi sama PCD King, orang-orang Islam juga yang naik ke situ botol. Lebih parah lagi daripada kami Kristen masih menantang. Kayak aku kan seorang ibunya aku, tak ada ilmuku, tapi masih menantang aku sama kalian. Tetapi kalau teman-teman Muslim masuk ke sana, habis babak belur. Nggak tahu apa, baca Al-Quran pun nggak tahu. Katanya yang nulis Alkitab nggak sembarangan, tapi kok terjadi kontradiksi seperti itu. Kontradiksi kalaupun salah sedikit Pak Ustadz, bukan itu melemahkan iman orang Kristen. Sembarangan itu, berarti sembarangan. Kalau nggak sembarangan Pak Ustadz, itu yang ada jelas kontradiksi, Bu. Iya Pak Ustadz, tapi kan sejarahnya, contoh sejarah lahirnya Yesus, contoh sejarah para nabi, contoh sejarah disalibnya Yesus, begitu. Jadi kalau itu berubah-berubah, baru ceritanya beda. Contoh kayak di Al-Quran. Tunggu dulu Pak Ustadz, contoh di Al-Quran ceritanya sudah berbeda. Kalau di Alkitab kan Yesus disalib, Yesus lahir di bawah pohon, di kandang domba, kan gitu. Kalau di Al-Quran Isa Al-Masih, di mana di kandang domba? Ibu ini ngabur nih. Di mana di kandang domba? Ayo, memang begitu. Itulah pelajaran kami Pak Ustadz. Maksudnya begini Pak Ustadz. Tapi kalau di Al-Quran baru kontradiksi, beda ceritanya gitu. Kalau di Alkitab sejarahnya mulai kejadian sampai Wahyu tetap berurutan ceritanya. Sejarahnya para nabi itu awal mula penciptaan dan nabi pertama dan seterusnya sampai ke Yesus, sampai ke akhir zaman. Nubuatan akhir zaman. Tertera ini yang semua. mau saya tanggapi mana?
Yang sejarahnya berurutan ya, oke. Kita bahas lagi sejarah berurutan. Bukan, nggak itu yang kita Ibu pelajari Darni ini sekarang. takut amat sih mau saya komentari. Bukan takut Pak Ustadz, terlalu panjang itu, terlalu panjang manuskripnya itu, capek aku mau buka data. Kalau tentang Kamu aja Yesus, takut berhadapan dengan saya gitu loh. ya takutlah aku Bapak bahas Ustadz, sejarah, aku ayo ibu-ibu sejarah. biasa. Pak, ya lebih pintar lah Bapak dari aku. Bapak itu kan udah Ustadz, aku tak ada gelarku Pak. Aku hanya seorang ibu. Ya udah sama yang lain aja, sama Mbak Nora aja deh, sama-sama perempuan. Sama saya aja. Kalau sama saya minder. Enggak, aku lebih suka yang sama laki-laki berantem. Ya udah sama saya berani. Saya nggak ada gelar kok ini. Ini siapa Mau ini? sama saya? Saya Oh, Bulkete. si Bulkete. Boleh. Bulu ketek si Melkisedek juga yang kau tanya nanti. Sedikit udah nih, sedikit. Sebelum saya kasih bulu ketek ini dulu itu lawan musuh saya di Facebook. Nggak usah Sugi, saya nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Beliau ini mau alap. Beliau pastor 30 tahun. Botol itu, pastor botol itu. Kalau si bulu ketek ini kalau dia meninggalkan Yesus botol. Titik. Aku mau tanya dulu sama si Bulu Ketek. Bulu Ketek. Mbak Darni, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Kita kembali ke konteks. Enggak gini. Saya bukan siapa-siapa. Anggaplah saya bukan pastor atau siapa-siapa. Saya ini hanya orang biasa yang nggak punya gelar sama sekali. Baik, boleh kita berdiskusi sesuai konteks. Tidak menyerang pribadi bisa. Tidak menanyakan hal pribadi. Karena saya sudah sering bercerita, udah capek saya nanti jadinya kecurhat gini. Bu Darni bilang barusan saya botol. Tolong ajarkan si botol ini. Boleh saya bertanya atau kita berdiskusi dengan si botol ini? Boleh, iya. Saya si dulu botol ya. yang meninggalkan Yesus, boleh, boleh. Baik si botol ini, si botol, si sakarmu lah, si bodoh sakarmu. Enggak perlu. Jangan bilang bodoh. Bodoh itu kejam kali. Udah, kejam kali. Bu Darni, saya nggak akan marah. Bukan tipikal orang yang marah. Saya sakarmu. Udah, ini saya tanyakan ini aja ya. Anda siap-siap sorry, saya kasih PR lagi. Baik. Ini Anda mengatakan tadi sebentar dulu saya menanggapi statement Anda bahwasanya di PC The King ya nggak berani gitu naiknya. Bukan nggak berani Mbak Darni, Bu Darni. Kalau naik di sana, maksudnya siapa bilang nggak berani? Gini. Istilahnya nggak mau naik di sana, yang naik di sana botol istilahnya nggak bisa semua gini, gitu, bukan. Kalau di sini kan umat Kristen yang agak-agak lemah habis kalian babak beluri kan gitu. Tetapi kami umat Kristen yang naik ke room Islam masih jago menjawabi, masih banyak perlawanan. Tetapi selama aku di sana, bayangkan kalian ya, mulai pagi sampai malam, sampai pagi sampai 24 jam mengudara, kulihati teman-teman Muslim itu bagaimana caranya menjawab tentang isi Al-Qur'annya, nggak tahu membaca. Udah Bu Darni, udah. Tapi Alkitab kami kalian preteli. Itu herannya aku. Sebentar Alkitab kami kalian preteli. Sebentar boleh saya 30 detik? Boleh? Boleh. Gak usah ngegas Bu Darni, nggak ada yang kejar Bu Darni gini. Ketika Anda mengatakan di jam 22.22 barusan Anda sabar dulu nak. Udah, Anda mengatakan bahwasanya nggak bisa segala macam. Itu harus Anda counter dulu, itu beneran Islam atau ngaku-ngaku Islam. Terus yang kedua Bu Darni, sering sekali dari pihak Muslim sering sekali melayangkan debat langsung tanpa di room, bahkan sering yang dilakukan oleh Bang Nandar. Apa hasilnya? Ketika dengan anak Batak, saya juga pernah dengan pendeta, apa hasilnya? Anda sudah tahu kemarin Anda ketika berdiskusi dengan saya, 2 orang Anda melawan 1 saya, apa hasilnya? Saya kasih PR juga kan? Pernahkah Anda? Karena saya sudah pernah merasakan Mbak. Iya, aku pun seringnya ditendang Bang Wan aku. Sering. Kayak kemarin aku ditendangnya. Iya kan Bang Wan? Sekarang Anda dengar ditendang, malahan Anda kasih bunga mawar ke dia terima. Nggak ada dibilang jangan Darni kau ngasih bunga mawar untuk aku. Karena aku orangnya nggak pendendam. Aku orangnya murah-murah balik hatiku. Gitu dia. Udah ya. Jadi framing Anda bahwasanya kami tidak ingin, bukan nggak ingin naik. Kami sudah sering melayangkan. Yuk debat hatuha. Nggak mau. PC The King lagi udah sering itu kan ditantang debat hatuha, nggak mau diterima. Kenapa? Takut. Ketika di Komal dia saya pernah tuh punchline nih, mau titiknya langsung diturunin di kick. Ya? Paham ya, Bu Darni? Oh udah, gini aja lah, kita ambil tema lah. Aku yang bikin tema. Baik. Okay. Jadi yang framing Bu Darni. Ya, udah ya. Mulai dari jam 22.24. Ya udah saya tanyakan ke Bu Darni.
Tapi tadi Bu Dani bilang ini kitab suci, sudah dikonter oleh Ustadz saya, Ustadz Sugi tadi, teman saya juga, ini satu pergumulan dulu. Baik, bisa nggak? Mau ajak siapa diskusinya? Ya udah, silakan Ya, lah, terserah. saya atau siapa. Terserah, yang penting imbangku teman-teman muslim. Itu aja. Mungkin temanya siapakah nabi palsu? Oke, nabi palsu, mantap. Nabi palsu. Atau Paulus nabi palsu, kasih tanda tanya. Oke. Nabi yang itu aja. Jangan bilang nabi palsu Paulus. Terus kalau aku bilang nanti nabi palsu Muhammad, sakit hati gak kalian? Itu. Jangan gitulah. Gini aja, siapakah nabi palsu itu? Itu aja. Jangan bilang-bilang Paulus lah. Kami hargai, kami junjung tinggi itu Paulus. Kan kami kasih tanda tanya, Bunda. Iya. Enggak ada itu tanda tanya pun enggak ada. Kata-katanya itu kok dicatat di sini. Sakit hatiku. Kaderni. Minum dulu lah Bunda Darni. Sekarang yang dirujuk ini kan nabi palsu ini kan. Siapakah nabi palsu? Itu baru mantap. Emang di Bible ada nabi? Hah? Kalau di Bible ada nabi. Kalau di Bible dikatakan Yesus, hati-hati, waspadalah kepada nabi palsu. Nah, kepada siapanya yang disandangkan Yesus ini? Itu kan? Itu yang mau kita bahas kan? Jadi temanya? Iya. Paulus bukan nabi. Paulus bukan nabi. Paulus bukan nabi, dia itu rasul. Oh, nanti saya suruh orang Kristen nggak ada mengatakan Paulus itu nabi. Hanya pada zaman itu ada yang menyebut dia nabi. Ini nih. Ada menyebut ini nih, dia setiap dewa. Kali, gitu. Kadarni. Setiap kali aku naik, si Juma turun, kabur dia setiap aku naik ini. Nggak berani dia sama aku. Iya, sama aku juga nggak berani dia. Bukan begitu. Mungkin Bang Jeff, sedikit ini dulu lah. Pelan-pelan dulu ya, jangan langsung nyambar seperti itu ya. Jangan nyambar mana dia, kabur terus kerjanya. Giliran dia masuk aku diturunin. Jadi Bang Juma jelek kok. Ada apa Bang? Mana dia, mana nih Juma kalian itu? Bang Jeff, kenapa? Ada apa Bang Jeff? Hebat kali kau. Emang kenapa rupanya? Mana dia? Aku hebat kali kau. Emang kenapa? Kenapa? Mana dia? Mana panggil dia? Iya, panggil dulu Yesus kamu. Buru-buruan, aku nggak mau basa-basi. Panggil dia. Panggil dulu Yesus. Bang Juma mau ngangkat topik apa? Sama Bang Juma. Banyak kali cerita kau, baru naik aja kau udah ngerocos saja kok kayak kambing. Ini naik lagi, itu jangan diturunin, tadi siapa yang nurunin? Jangan diturunin, nanti nggak ada perlawanan. Kalau aku kan kecilnya bagi kalian. Bukan, aku kan main-main kalian aja di sini, di room ini. Kalau ya kan? naik ke room orang, itu setidaknya ucapkan salam, selamat malam. Oh ya. Bukan kayak aku tadi ya kan. Framing ya kan. Maaf ya, hanya binatang saja kalau masuk ke rumah nggak ada salam loh. Jujur aja. Setiap kali kabur dia itu nggak ada yang nurunin kok. Framing lagi turunin. Jadi gimana Kak Derni tentang Nabi ya? Nabi palsu ya Kak Derni ya. Itu ada Bang Zuma. Terserah. Jaringannya udah bagus ya, nggak apa-apa. Monitor Bang Zuma. Belum. Bang. Kalau Umi Ripa, tunggu. Ya. Kalau Umi Ripa mengatakan katanya aku sama Mbak D mau diskusi gitu. Mungkin belum ada jawaban dari Mbak D-nya. Udah katanya. Aku udah nunggu ini. Oh iya, nanti kita tanya ya Kak Derni. Yang di sini dulu aja lah. Mau ku hajar dulu pacarnya Bang Juma ini. Temanya Nabi palsu. Bang Wan ditulis temanya Nabi palsu. Siapa Nabi Baru palsu? kami nanti memperebutkan Bang Juma. Kalau aku menang sama aku Bang Juma. Kita fokus ke apa aja Kak Derni? Ada suaranya ada. Kak Derni, udah. Fokus saja kita ke tema ya Kak Derni ya, biar enak diskusinya. Oke. Ya, siapa nabi palsu temanya ya? Ya, silakan Kak Derni duluan baru nanti Bang. Silakan. Ya. Nabi palsu. Ya. Nah, aku duluan. Baiklah, kalau begitu nabi palsu. Kulihat dulu bukuku ya. Aku kalau bicara nggak mau asal bicara, harus ada pakai data. Nabi palsu. Ini dia dapat. Nah, menurut di Alkitab kami, nabi palsu ini, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para Yeremia 20
Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Yeremia 23 ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat, karena mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Yeremia 3 ayat 2. Seperti seorang Arab di padang gurun mencemarkan negerinya dengan zina, termasuk itu nabi palsu. Matius 7 ayat 15. Waspadalah, kata Yesus, terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas, katanya. Matius 7, tunggu ya, 3 lagi ayatnya. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan nabi palsu itu dia menginginkan kekuasaan dan menginginkan tahta dan menginginkan para wanita. Sementara murid-murid Yesus yang ke-12 termasuk Paulus, mereka itu matinya mengerikan. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang digoreng, ada yang disalibkan terbalik. Nah, mereka itu mati syahid dengan murni, tidak mendapat apa-apa. Tetapi kalau nabi palsu itu, dia menginginkan harta, wanita, dan tahta. Nah, itu dia. Jadi sekarang mari kita rimang-rimangi, kemanakah sesungguhnya, siapakah sesungguhnya nabi palsu itu. Sementara tadi sudah saya bilang, matinya para nabi, para rasul Isa Al-Masih, para rasul Yesus adalah tidak mendapat harta mereka, tidak mendapat wanita mereka, tidak mendapat apa-apa saja bagi mereka. Mereka hanya memang menginjil dengan murni dari hati mereka yang paling dalam. Oke. Waalaikumsalam, Bang Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Roma. Halo. Kok lama kali Silakan, Bang dirimu Juma. datang? Iya, baik. Biasa. Baik, jadi pertama yang harus diakui dulu bahwasanya Yesus ketika dia berbicara tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang Kecil kitab suara Bang suci, Juma lu. Ada Iya kan? kitab, Nora. apa Bunda? Udah. tentang Hah? kitab suci. Biasanya kan kencang. Biasanya kencang suara Bang Juma. Dengerin, kedengeran. Di gunung. Ci, satu dua tes, main ci. Udah sebenarnya udah pas. Ada nih kok. Udah. Iya. Dengerin. Jadi Oke. Yesus Silakan. ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang pertama harus diakui suka ataupun tidak suka, Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi cakupan penyampaian Yesus ketika Yesus berdakwah, berkhutbah, hanya tertuju kepada Bani Israel saja. Satu poin. Kemudian setelah Yesus mengatakan bahwasanya dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, pada saat dia berkata-kata, maka dia berkata-kata kepada Bani Israel. Contoh, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel. Jadi wahai Bani Israel, waspadalah, akan datang nabi-nabi palsu kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini poin yang harus dicermati dengan logika sehat, kesadaran penuh, dan keikhlasan untuk membuang egosentris di dalam beragama. Kenapa cuma harus menekankan seperti itu? Karena Yesus berdakwah kepada orang Yahudi. Wahai Yahudi, waspadalah kepada nabi palsu yang akan datang kepadamu. Siapa kemudian yang datang kepada pengikut-pengikut Yesus angkatan pertama? Apakah Rasulullah Muhammad SAW atau Paulus laknatullah? Ini harus dipahami dengan baik. Didudukkan perkara itu dan kerangka berpikir yang sehat, bukan egos. Kepadamu wahai angkatan pertama, wahai murid-muridku yang asli, yang bertemu langsung, akan
mengaku sebagai rasulku, mengaku sebagai utusanku, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaannya, tolong dijawab dengan jujur. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus, yang memenjarakan murid Yesus, dengan Yesus, di mana Yesus mengaku dengan jelas Mesias di padang gurun, jangan kau percaya kepada mereka. Pertanyaan saya sekali lagi, saya katakan kepada Bu Darni, siapa yang datang menganiaya murid-murid Yesus? Apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang hidup 600 tahun berikutnya, atau Paulus yang seangkatan dengan Yesus itu sendiri? Kenapa? Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini meminta tanda. Angkatan jahat selain tanda Yunus, yaitu Yunus mati bangkit pada hari ketiga, dia ditelan dalam perut ikan. Nah, siapa sekarang yang mengajarkan Yesus mati dengan tanda Yunus ini? Itulah si penyesat, itulah si penjahat itu. Jadi sekali lagi saya katakan, kesimpulan awal saya, nabi palsu itu adalah Paulus yang mendirikan agama saudari. Silakan. Bu Darni, monitor pertanyaannya, tahu pertanyaannya apa? Saya ulang. Bukan. Tadi sudah ku catat dulu. Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu dulu ya. Yesus mati dengan tanda Yunus. Saya perjelas dulu pertanyaannya Banyuma ya. Tunggu. Siapakah yang datang menganiaya murid-murid atau pengikut Yesus? Itu pertanyaan yang paling harus dijawab. Silakan. Oke. Menganiaya murid Yesus. Oke. Pertama dulu. Dikondisikan dulu Yesus. apanya ya? Headsetnya putus. Iya. Tadi ya Bang. Suara Bang Juma putus-putus loh. Gak percaya dibilang. Kuno nggak usah dikomentari, aku dengar kok. Dimaklumi aja. Oh gitu. Yang penting poinnya kan ada. Terusin. Baiklah. Baiklah. Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu selalu kalian bilang. Kalian itu salah besar. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi bukan hanya Bani Israel. Ujung bumi itu sampai ke Pancur Batu, ke Medan. Titik. Itu ya. Bukan hanya Bani Israel. Sekarang Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di luar Yahudi juga. Nah, Matius 28 ayat 19. Makanya Yesus mengatakan sewaktu dia mau naik ke langit, disaksikan oleh para muridnya dan Maria dan Yusuf dan yang di TKP, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman, katanya lagi. Nah, Mazmur 114 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi firman ini, firman Tuhan yang pertama didatangkan di Bani Israel, didatangkan juga kepada anak-anak manusia. Saya yang di Medan termasuk anak-anak manusia. Nah, dikatakan juga di dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tadi ujung bumi, seluruh dunia, anak-anak manusia, nah dan semuanya. Sekarang siapakah yang datang menganiaya murid-murid Yesus? Yes, memang awalnya Paulus itu adalah penjahat besar, tetapi di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan seterusnya, di sanalah terjadi pertobatan Yesus, karena Yesus memanggil dia, memilih dia untuk menuntun para murid-murid dan semuanya itu untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, jadi memang awalnya memang Paulus yang menganiaya murid-murid Yesus, tetapi dia tidak dikatakan Yesus nabi palsu. Kalau dia nabi palsu, tidak mungkin diberikan kuasa, dipilih Yesus, dia ditunjukkan Yesus suaranya dan cahayanya sewaktu dia mau pergi di perjalanan. Jadi jangan bilang nabi palsu Paulus, itu salah besar. Poinnya udah dapat. Ya, silakan Banyuma, poinnya udah ada.
Iya, baik. Jadi kita menghargai ya, Ibu sedang mewakili pengajaran nabi palsu yang kemudian nyamar seperti domba. Jadi kalau pengajaran maka ajarannya itu pasti ke Yesusan tuh. Ajarannya pasti ke Injil-Injilan. Ajarannya pasti ke Samawi-Samawian. Kenapa? Karena dia harus nyamar. Kalau dia tidak nyamar, maka dia seperti penyembah dewa Baal. Maka dia akan seperti penyembah dewa Horus dan seterusnya. Maka dia nyamar, maka aspek yang terlihat kemudian ada unsur. Yang pertama, unsur kekristenan itu berbaur dengan ajaran Yahudi, dan yang kedua adalah ajaran Kristen itu harus membawa-bawa orang-orang Yahudi. Karena nggak bisa nyamar kalau tidak menyerupai. Jadi yang dikatakan menyamar seperti ayam, dia harus menyerupai ayam. Dia harus menggunakan atribut-atribut tentara. Yang disebut menyamar domba, dia harus memperlihatkan predikat atribut wajah penampilan seperti Bani Israel. Siapakah agama yang nampak seperti Bani Israel? Kristen. Ya, jadi kalau Yesus, maka kita tidak bisa kemudian mengambil data di luar daripada Bible itu sendiri yang menjadi sumber informasi awal. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di sini aja, kita nggak usah keluar mencari pembenaran dengan berbagai macam. Diajak untuk melanglang buana kepada hal yang tidak jelas, yang ujung-ujungnya nanti hanya doktrin dan dogma. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada murid Yesus, itulah nabi palsunya. Jadi yang datang kepada murid Yesus yang menyamar sebagai pengikut Yesus itu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Paulus. Hanya dua orang ini yang akan kita bicarakan sebagai nabi palsu. Karena di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ dikatakan ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Paulus disebut nabi, tapi namanya masih yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel. Nggak usah. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Nggak usah cari yang lain. Kalau sudah ada yang menggenapi, ngapain capek-capek cari ke tempat yang lain? Itu poinnya sudah sangat jelas itu. Yang datang kepada murid Yesus, yang menangkap murid Yesus, yang menyerah murid Yesus, yang memenjarakan murid Yesus, tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus. Yang merubah ajaran Yesus tidak lain adalah Paulus. Yang mendirikan sekte yang disebut sebagai sekte Kristen tidak lain adalah Paulus. Yang pergi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya tidak lain adalah Paulus. Semuanya adalah Paulus. Yang pernah mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus adalah Paulus. Yang mengatakan hukum Taurat itu sampah adalah Paulus. Yang mengatakan hukum Taurat itu sangat maut adalah Paulus. Yang mengatakan hukum Taurat itu tidak sempurna adalah Paulus. Semua Paulus. Apapun yang terjadi pada tubuh Kristen hari ini, itu dasarnya adalah nabi palsu Paulus laknatullah alaih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini bukan orang Kristen. Mu di sini adalah angkatan pertama, yaitu Bani Israel, murid-murid Yesus, yang taat kepada Yesus, yang tunduk kepada Yesus. Mereka semua habis dibasmi oleh sang nabi palsu. Di mana indikasi datanya? Coba kita lihat di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku. Paulus datang mengajarkan Galatia, mengajarkan Roma, mengajarkan Filipi, mengajarkan semua surah-surahnya itu dengan menggunakan nama Yesus. Oke? Aku memberitakan Injil bukan Injil yang ku terima dari orang, tapi dari Yesus. Aku menjadi Bapa di dalam Yesus.
Aku memberitakan berita dari Yesus. Aku menyampaikan Injil dari Yesus. Semua penyampaian Paulus itu berdasarkan dengan Yesus yang dijual. Yesus, 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 Yesus. Dan kemudian Paulus mengatakan, akulah dia. Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan membawa namaku, dengan mengatakan akulah dia. Siapa kira-kira yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Paulus? Paulus yang mengajarkan akulah dia, artinya Yesus itu diajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Berarti nabi palsunya sudah sangat jelas. Jangan cari nabi palsu yang lain. Nabi palsu itu ada di depan matanya Bu Darni, yaitu Paulus laknatullah alaihi. Silakan. Silakan Bu Darni. Menyamar seperti Bani Israel. Siapakah itu? Kristen? Akan gitu. Yes. Kita ini Kristen harus mirip dong, harus dong meniru orang Bani Israel, karena kebenaran itu awalnya dari Bani Israel. Jadi semua firman yang diturunkan di Bani Israel harus estafet, harus kita perjuangkan dan kita teruskan. Nyatanya kami meneruskannya. Kami tidak membuangnya, tetapi kami tetap. Makanya kitab Mazmur, kitab Yesaya selalu ada di dalam Alkitab orang Kristen. Apa itu isi kitab Yesaya dan kitab Mazmur? Di sana tercatat semua tentang penyaliban Yesus, kelahiran Yesus, dan penderitaan Yesus. Nabi Yesaya ini sudah ribuan tahun sudah ada dan menubuatkan dan akan terjadi dan digenapi. Nah, sekarang kita kembali ke Paulus. Paulus itu sudah tercatat di dalam kitab suci agama Kristen. Itu sudah terdata, ada sejarahnya. Bayangkan tulisannya itu sudah jelas tercatat mulai dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19, sampai juga ke 29, sampai juga ke 31. Makanya sewaktu terakhir Paulus sudah mengajarkan dan memberitakan Injil ke setiap rumah-rumah, dan setiap hari Sabat Paulus masuk ke rumah sinagog, ke rumah-rumah ibadah untuk mengabarkan firman Tuhan dan mengabarkan siapakah sebenarnya Yesus itu. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah menunggu kedatangan Mesias. Itulah siapa? Itulah Yesus. Tetapi orang Yahudi menunggu kedatangan Mesiasnya, tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus akan turun. Yesuslah Mesiasnya. Tetapi kami umat Kristen percaya bahwa Paulus juga mengatakan bahwa Yesus adalah siapa? Mesias. Jadi kami tidak ragu lagi. Mana mungkin dong si Paulus itu nabi palsu sementara matinya aja dipenggal. Tetapi kalau dia menikmati hidup, hartanya banyak, hidupnya luar biasa enaknya, istrinya 30, udah itu tahtanya ada di mana-mana, baru itu nabi palsu. Tetapi Paulus menderita hidupnya dan dia hanya mengabar penginjilan itu dengan murni, matinya pun dipenggal kepalanya. Bayangkan itu, tidak enak-enak, wanita tak ada dia dapat. Itu berani. Sebelum ke Bang Juma, Paulus itu Sabat apa Minggu? Berhari Sabat, ada ayatnya nih. Oke, berarti kalau ada berhari Minggu tidak ikut Paulus ya? Jangan di luar itu. Aku tidak mau kalian laga aku dengan temanku Kristen yang lain. Itu enggak urusanku. Paulus juga mengatakan, dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Sewaktu Paulus buta 3 hari 3 malam, lalu setelah ia dibangunkan dan diobati, lalu Paulus dibaptis. Setiap hari Sabat Paulus juga masuk ke rumah sinagog untuk mengajarkan firman Tuhan. Bang Juma udah naik gantian. Silakan Bang Juma. Bentar. Sabar ya, mohon maklum signal di gunung biasanya kalau begini. Iya. Nyoba silakan Mas monitor. Bang Joma masih ke mute ya, silakan. Oke, baik. Jadi Bu Darni tadi sudah mengakui bahwasanya ya memang kami harus sama seperti Yahudi.
udah terjawab itu, udah terjawab. Memang berat, tapi kalau mau jujur, ya memang harus seperti itu keadaannya yang menjadi, ya. Jadi kalau misalnya ada kejujuran di sini, tidak ada ego terhadap kebenaran, maka mau tidak mau, suka pun tidak, yang menampakkan dirinya seperti Yahudi, seakan-akan Bani Israel itu adalah Kristen. Padahal Kristen itu ya isinya bukan Bani Israel. Ketika orang banyak mengerumuni Yesus, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi orang Kristen mengimani tanda Yunus itu 3 hari 3 malam ini sebagai bukti ketuhanan Yesus. Padahal itu adalah untuk angkatan jahat. Jadi yang mengajarkan, yang mengimani mati 3 hari 3 malam itu adalah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Jadi yang mengimani inilah yang mengimani angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka memiliki satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi yang percaya kepada penyaliban 3 hari 3 malam sebagai tanda Yunus, sebagai nubuat yang Yesus katakan dalam Lukas 11 nomor 29, itu adalah angkatan jahat, dan itu adalah penerus daripada angkatan jahat itu sendiri. Ini sangat jelas di dalam kitabnya Ibu Darni sendiri, bahwa tanda Yunus adalah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Nah, diimani oleh orang Kristen angkatan itu, diimani oleh Kristen tanda itu, berarti mereka lah yang dimaksud angkatan jahat ini. Nah, kemudian kita kembali kepada data yang awal, bahwasanya di dalam Matius 15, di Matius 7 nomor 15, di situ pengakuan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kenapa Saulus ini disebut nabi palsu? Pertama, Saulus mengaku dipilih dalam rahim di dalam Galatia 1 nomor 15. Sedangkan kehidupannya, faktanya, dia tidak pernah hidup berdampingan dengan Yesus. Layaknya Musa dan Harun, mereka saling berdampingan. Kenapa? Karena Musa dikuatkan kenabiannya oleh Nabi Harun alaihissalam. Tapi Paulus dengan gagahnya mengaku, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Tanda tanya besar. Jawabannya kemudian muncul ketika kita membaca Mazmur 58. Ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi telah memilih penyesat-penyesat, telah memilih orang-orang jahat itu dari sejak dalam rahim ibunya. Dari sejak dalam kandungan Tuhan telah memilih si penjahat. Jadi Paulus ini bukan dipilih menjadi rasul, bukan dipilih menjadi nabi, tetapi Paulus ini berdasarkan pengakuannya sendiri dan berdasarkan histori yang ada, bahwasanya Paulus ini dipilih sebagai penyesat. Mazmur 58, penyesat sudah dipilih dari sejak dalam rahim. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim. Kalau dipilihnya dia dipilih sebagai rasul, maka sudah pasti dari sejak awal Yesus berdakwah, dia akan mendampingi Yesus kemanapun Yesus pergi, layaknya murid yang lain, dan tidak perlu ada sandiwara sandiwara seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah rasul dari sejak dalam rahim. Dia adalah orang pilihan Tuhan, menjadi orang yang baik dari sejak rahim. Tapi faktanya Yesus hidup selama 33 tahun, tak sehari pun dia menjadi teman daripada Yesus. Kemana dia pergi? Orang yang terpilih ini ternyata pergi kemudian untuk mengemban misinya sebagai orang yang akan menggenapi nubuatan akan datangnya serigala yang nyamar seperti domba. Terakhir dari sesi ini, Kejadian 49, ketika Yakub manggil ke 12 anaknya, tiba masa Benyamin dikatakan begini, Benyamin turunanmu kelak berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia merampas, pada pagi hari dia membagikan. Paulus merampas ajaran Yahudi lalu kemudian membagikan kepada Romawi dan Yunani. Paulus di dalam Filipi 3 jelas sekali dia mengaku sebagai keturunan Benyamin. Dari keturunan Benyamin dia jelas bersekte Parisi. Dengan demikian tergenapi semua apa yang kemudian dinubuatkan tentang munculnya serigala.
Kalau Paulus mengaku keturunan Benyamin, berarti sudah tergenapi. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Jelas sekali yang datang menganiaya murid Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus laknatullah alaihi. Baiklah. Silakan. Baiklah, memang saya tahu dari pihak sebelah, dari pihak teman-teman Islam mengatakan Paulus kami yang kami kasih itu adalah nabi palsu. Nggak apa-apa, itu kan framing kalian. Tetapi kami umat Kristen sudah jelas-jelas ada datanya pertobatan Paulus. Ini tidak main-main, ini harus dibaca seluruh umat manusia. Dikatakan di sana, sedangkan firman Allah aja, firman Tuhan aja mengatakan kepada si Ananias, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah si Judas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa di ayat 12. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa Yesus bernama Ananias itu masuk ke rumah dan menumpangkan tangannya ke atasnya. Sedangkan firman Tuhan aja sudah mengatakan, pergilah kau Ananias, sembuhkanlah Paulus itu, katanya. Di ayat 21, semua orang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Ya, dulu Saulus itu siapa yang memanggil nama Yesus pasti dibantainya. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam besar kepala? Katanya, ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik itu karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 23, beberapa hari kemudian orang Yahudi berunding suatu rencana untuk membunuh Paulus. Bayangkan itu, dia itu direncanakan orang-orang Yahudi mau dibunuh. Bayangkan itu, menderita sengsaranya hidup Paulus. Gak enak-enak dia bersama wanita, berganti-ganti wanita dihantaminya, diwikinya. Enggak, ganti sana perempuan, ganti sana perempuan. Tidak, Paulus tidak seperti itu. Paulus tidak pernah ada bersama dengan para wanita atau para pelacur. Tidak ada. Dia hanya murni untuk mengabar. Makanya di ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Disertai dong Paulus itu dengan Roh Kudus. Jadi jangan kalian bilang Bang Juma, si Paulus ini nabi palsu. Kalau nabi palsu dia enak hidupnya, ini enggak, menderita sengsara. Waduh, mengerikan. Makanya kami sangat merindukan bagaimana sosok Paulus ini untuk mengabar Injil, menyebarkan siapa Yesus itu, siapa Mesias itu yang akan datang. Gitu Bang Juma. Jadi kalian salah menilai Paulus kami ini seperti itu. Kami ini ada datanya. Makanya di Al-Quran kalian gak ada datanya. Sementara di tafsir Al-Qurtubi, di sana ternyata ada tercatat sejarah para nabi, termasuk Paulus, Yohanes dan Petrus. Ada ditulis. Baca kalian itu supaya kalian jangan tersesat. Karena Yesus akan datang. Yesus yang akan datang untuk menyelamatkan semua manusia. Tidak ada nabi yang lain. Sebelum ke Bang Juma saya nanya, tolong jelaskan Mudarni, kalau dia nabi ya. Istri Paulus namanya siapa, anaknya berapa, nama orang tuanya Paulus, terus kemudian tuannya Paulus siapa, itu coba lihat. Istrinya, ortunya, tuannya Paulus siapa? Di dalam Alkitab dia tidak tercatat nama istrinya karena dia tidak ada dibuat sejarahnya bersama para wanita. Dia murni penginjilan. Jadi dia keluarganya itu dijauhkan karena lebih baik memang. Tunggu dulu. Di sini tidak ada dicatat. Memang kalau penginjilan itu harus murni, hanya khusus untuk penginjilan. Khusus penginjilan dia pada saat itu. Ortunya namanya siapa? Tidak ada tercatat di sini. Oh, tidak punya ortu. Baik. Tuannya Paulus siapa? Tuhan Paulus itu Tuhan Yesus. Oke, baik. Tuannya Bunda Maria beda ya? Tuhan Bunda apa? Sama. Tuhan Bunda Maria adalah firman-Nya Elohim itu yang telah menjadi manusia. Tuannya Nabi Elohim. Musa? Tuannya Nabi palsu nanti baik, kesana. Baik. Iya, kita mau lihat ini. Oh, ternyata Paulus bedanya memang Tuhannya. Udah selesai. Bang Juma, silakan ditambahkan. Udah jelas tadi data-data Paulus, nggak jelas. Lanjut.
Jelas dong data Paulus ada tercatat. Oke, jadi gini, di Al-Quran Bunda Ni. kalian yang nggak ada data Paulus kan Bang Juma? Di Al-Quran mana ada data Paulus orang kalian Ini memang giliran Bang Juma lagi, Bunda dia Ni. Izin, sesat. ya. Oh sorry. Iya, baik Bunda Ni, kita menghargai. Jadi gini, ketika kemudian Paulus itu bertobat, berarti pengakuannya dipilih menjadi apa di dalam sejak dari kandungan. Kalau dia dipilih menjadi seorang rasul, berarti dia dipilih menjadi orang yang benar. Tidak perlu dia bertobat. Nah, kalau dia dipilih menjadi penyesat, cocok. Dia pura-pura bertobat. Nah, sekarang mana data kepura-puraan Paulus? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 21. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan di antara bangsa-bangsa oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya, dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kembali ke sini. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan. Lakukanlah pertobatan, lakukanlah pentahiran. Lakukanlah pentahiran bersama-sama dengan mereka. Tanggunglah biayanya sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Semua orang yang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau telah memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, daging binatang yang mati dicekik dan percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mentahirkan dirinya. Paulus mentahirkan dirinya dari mengajarkan ajaran Kristen. Coba ini, kamu sudah beribu-ribu mengajarkan orang untuk meninggalkan ajaran Taurat dan meninggalkan adat istiadat kita. Bagaimana sekarang? Orang-orang ini akan meminta pertanggungjawaban kepadamu, wahai Paulus. Maka apa yang dikatakan oleh imam? Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, apa yang kami katakan ini, lakukan. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran diri bersama-sama dengan mereka. Tanggunglah biayanya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau itu tidak benar. Bahwa engkau mengajarkan meninggalkan Taurat itu tidak benar. Bahwa engkau telah mengajarkan orang untuk meninggalkan hukum Tuhan itu tidak benar. Melainkan bahwa engkau telah memelihara hukum Taurat. Padahal Paulus jelas-jelas mengajarkan meninggalkan hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Tapi Paulus ketika kembali ke Yerusalem, dia bertaubat dari ajaran itu. Sayangnya ajaran itu tetap diimani kemudian oleh orang-orang Kristen hari ini sampai sekarang. Maka ketika kita berbicara mengenai nabi palsu, maka nabi palsu itu sangat jelas tertera di dalam Matius 15 yang saya katakan tadi. Bagaimana kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mau di sini Bani Israel, dan hanya Bani Israel yang angkatan pertamalah kemudian yang didatangi oleh Paulus untuk mengajarkan dirinya sebagai rasul, sebagai utusan Yesus, dengan mengatakan dia bertemu Yesus di padang gurun. Padahal Yesus sudah mewanti-wanti, waspadalah kepada orang yang berkata kepadamu dia bertemu dengan Mesias di padang gurun, dia bertemu Mesias di dalam bilik. Itu diterangkan di dalam Matius 24 nomor 26. Jelas itu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, satu-satunya oknum yang datang kepada murid Yesus, yang menangkap, menganiaya dan seterusnya, hanyalah Paulus.
Boleh dibaca, saya singkatkan 30 detik. Di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, ya, yang datang kepadamu yang membawa namaku dan mengajarkan akulah dia. Namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu datang, sebelum penyesat itu mengajarkan dan membawa namaku, sebelum penyesat itu mengatakan akulah dia, terlebih dahulu dia menangkap engkau, menganiaya engkau, mensesa engkau, memenjarakan engkau, memasukkan engkau di rumah-rumah ibadat. Nah, pertanyaannya, siapa yang melakoni ini? Rasulullah Muhammad SAW. Silakan ibu jujur untuk mengakui. Paulus tadi menggagalkan hukum Taurat. Tetapi ada ayat juga Paulus mengatakan bahwasanya di dalam Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Hukum Taurat bersama dengan Yesus dipersatukan. Ini tidak bisa itu dipisahkan, hukum Taurat tetap dipersatukan di dalam Yesus. Setelah Yesus datang, hukum Taurat dipersatukan menjadi kasih, menjadi dua kasih. Kasih hukum pertama sampai hukum keempat, kasih kepada Allah Bapa. Hukum kelima sampai hukum ke-10, kasih kepada sesama manusia. Nah, di 10 hukum ini terbagi dua kasih. Itulah kasih kepada Elohim, yang kedua kasih kepada siapa? Kepada sesama manusia. Jadi tidak ada disuruh Paulus untuk membatalkan itu, hanya kalian salah pengertian. Sekarang kembali kepada Paulus, kalian bilang nabi palsu. Di sini banyak sekali catatan yang mengatakan Paulus ini adalah pengabar yang handal. Pengabar yang handal. Dia selalu, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Itu kan, oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ananias ini adalah siapa? Umat Tuhan itu. Ada saksinya, bukan hanya sendiri Paulus berkata-kata dia adalah melihat Yesus. Saya nampak sendiri. Tidak, ada saksinya Ananias, dan banyak juga di situ saksinya. Ada yang melihat, ada yang mendengar, ada yang tak melihat, ada yang tak mendengar. Kan seperti itu. Begitulah sejarah. Harus ada seperti itu. Makanya kita manusia harus menyimak, harus sedetail mungkin untuk mempelajari kitab suci yang sudah dituliskan dan dicatatkan agar menjadi penyelamat bagi kita di dalam menuntun hidup kita sepanjang zaman. Nah, itu dia. Jadi Paulus itu sudah tercatat dengan jelas di sini. Tidak hoaks. Kalau kalian kan hoaks. Kalian kan hanya mengandai-andai. Mana ada di Al-Quran kalian tercatat nabi palsu? Mana ada? Hanya kalian melihat perkataan Yesus nabi palsu. Sementara Yesus akan menubuatkan akan datang nabi palsu. Nabi palsu itu adalah yang tidak mengajarkan hukum Taurat dan tidak mengajarkan 10 hukum di dalam ibadah-ibadahnya dan tidak mengajarkan kepada umatnya 10 hukum. Contoh hukum hari Sabat. Kalian, mana ada kalian mengimani hari Sabat? Mana ada kalian melakukan hari Sabat? Tetapi Paulus melakukan hari Sabat setiap hari Sabat. Udah nih 2 miliar oten berhari Minggu loh. 2 miliar aku nggak mau. Itu kalau kalian bersama mereka, kalian berbicara. Aku seorang Advent, sama aku bicara kalian. Kalau kami tetap melakukan hukum Taurat yang diberikan oleh Yesus, dan Paulus juga mengatakan hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jadi hukum Taurat ini harus dipersatukan dengan siapa? Yesus. Dia sepadan. Tidak bisa itu dibuang. Gitu dia. Kalian yang salah menilai. Cukup. Sambil menunggu Banjuma ya. Bu Darni, ini intermezzo aja. Menurut Bu Darni, apakah Tuhannya Paulus itu sama dengan Tuhannya para nabi? Sama atau tidak? Sudah pastilah sama. Sama. Tuhannya Paulus siapa? Tuhan Paulus itu adalah Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia itu Yesus. Yesus. Tuhannya Nabi Musa? Nabi Musa itu Tuhannya adalah Elohim. Beda. Tidak.
Tidak, Paulus itu firmannya Elohim yang menjadi manusia untuk misi penyelamatan dunia. Saya ulang itu lagi. dia. Tuannya Paulus Oh, siapa tidak bisa. namanya? Saya Oh, ulang tidak lagi. bisa gitu. Aku hanya mengajari kalian. Gak boleh kau mengajari aku, Wandi. Aku yang mengajari kalian. Gak boleh gitu. Baju mah udah datang, baju mah udah datang. Sabar. Iya, jangan kalian ajari aku tentang siapa Elohim kami. Itu kami Jadi, duluan. ya udah Kami cukup. eksis 600 tahun. Cukup. Jadi tuannya Paulus Yesus, tuannya Musa Elohim beda. Silakan Bang Juma. Bentar, lagi masih nge-lag. Harus dulu ada ya. dong. Sabar Bang dulu. Andi, Iya. Bang Andi, kalau bertanya Oke, kalian sorry. harus ada juga dong penjelasanku. Enggak Iya, pula iya, aku iya. jawab kalian tanya A, langsung aku bilang A, enggak boleh gitu dong. Ya kan harus nama ada. tuan doang. Ya Kenapa? udah, Baju mah udah datang itu. Oke. Cuman saya ngisi aja tadi sambil nunggu. Ya. Sabar Ani. Terlalu. Gimana Bang? Waduh merah banget itu sinyal Bang, Bang Juma. tes. Iya, sinyalnya 2 sih. Kamu udah mulai bagus nih Bang Andi. Sinyal. Di mananya tempat Bang Juma ini sekarang? Iya, ya udah cukup. Udah. Di gunung. Di gunung, lanjut. Benar nih. Oh. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan ya, kalau misalnya berbicara mengenai nabi palsu itu adalah yang datang kepada murid Yesus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang kepada kepada Bani Israel, murid Yesus enggak pernah. Yang pernah datang ke murid Yesus itu adalah Paulus. Dulu poinnya di dalam Lukas 21, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, mengikuti mereka. Kata mereka di sini jelas sekali merujuk kepada banyak orang. Jadi nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu itulah yang mengajarkan kemudian Yesus itu adalah Tuhan. Itu nabi palsu. Karena tidak ada nabi yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia kecuali nabi palsu yang mengajarkan itu. Nah, pengajaran mereka inilah yang mereka punya pengajaran yang kemudian mengatasnamakan firman Tuhan, makanya mereka disebut nabi. Meskipun tidak mau aku sebenarnya, tapi 13 Saulus itu disebut nabi. Nah, sekarang waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, Yesus namanya dibawa oleh orang-orang yang kemudian mengaku sebagai nabi, utusan Yesus. Jadi orang ini datang kepada murid Yesus dengan membawa-bawa nama Yesus. Namun kata Yesus, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Jadi sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu murid-murid Yesus dianiaya. Terlebih dahulu murid-murid Yesus ditangkap. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Siapa yang mengalami ini? Murid Yesus angkatan pertama. Siapa pelakunya? Paulus. Setelah melakukan itu, Paulus mengaku bertobat. Lalu apa yang terjadi? Membawa nama Yesus kemana-mana, dia mengaku rasulnya Yesus, kemana-mana dia mengaku sebagai utusan daripada Yesus, dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang inkarnasi menjadi manusia. Nah, kalau dikatakan tadi sama Abu Darni bahwa Paulus itu begini, dibunuh, dianiaya dan seterusnya, memang sudah begitu. Dia harus mati secara mengenaskan karena dia mengatasnamakan Tuhan tetapi bukan firman Tuhan. Ulangan 18 nomor 19 dikatakan begini, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nomor 20-nya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Sekali lagi, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain,
nabi itu harus mati. Ini, nabi itu harus mati. Oke? Nah, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Apa yang terjadi kemudian? Murid-murid Yesus kemudian tidak pernah gentar kepada Paulus. Murid-murid Yesus kemudian tidak pernah tunduk kepada Paulus. Dan apa yang terjadi? Paulus kemudian mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah mengatakan dalam Ulangan 18:20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani berkata demi nama Allah, selain yang berkata dengan mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak pernah kuperintahkan, maka dia akan mati. Artinya Tuhan bersumpah dan berjanji bahwasanya seorang nabi palsu yang mengatasnamakan dirinya padahal bukan firman darinya, nabi itu harus mati. Inilah yang terjadi terhadap Paulus. Ini yang terjadi, tergenapi kan? Jadi kalau dia mati mengenaskan, itu bukan suatu kebanggaan. Justru itu adalah tanda yang sangat akurat bahwa dialah sang nabi palsu yang dinubuatkan untuk mati secara mengenaskan, dikarenakan dia berkata bukan atas firman Tuhan. 1 Korintus 17, ya, di situ Paulus sendiri yang mengatakan kemudian bahwa aku berkata bukan atas firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas orang bodoh yang ingin bermegah. Jadi ini sangat jelas bahwa Paulus sendiri mengakui kalau apa yang diucapkannya itu adalah firman, bukan firman Tuhan, tetapi ucapannya sendiri yang dituliskan berdasarkan dengan keinginannya sendiri yang ingin bermegah. Demikian untuk sementara, silakan. Sama tadi Bang Juma, seperti yang aku bilang tadi, di dalam Al-Quran tidak ada dicatat tentang sejarah Paulus, ya kan? Makanya kalian bilang nabi palsu. Sementara di tafsir Al-Qurtubi, di sana dicatat sejarah para nabi. Kalian baca itu. Jangan kalian dustakan apa yang sudah dicatat. Nah, kalau sudah buku itu pun mencatatkan bahwasanya ada nabi termasuk Paulus, Yohanes dan Petrus. Nah, apalagi di dalam Alkitab kami ini sudah jelas tercatat ini tentang murid Yesus juga yang menyelamatkan Paulus dan menyembuhkan Paulus sewaktu dia tidak makan, tidak minum, tidak bisa melihat, tidak. Murid Yesus juga yang menyelamatkan dia. Ada sejarahnya, ada datanya. Itulah si Ananias, ada saksi-saksinya dan para murid-muridnya. Nah, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Nah, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Tadi Ananias menyaksikan, sekarang Barnabas dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ayat 29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha untuk membunuh siapa? Untuk membunuh Paulus. Nah, ayat 30, akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa si Paulus ke Kaisarea menyelamatkan dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Nah, tadi sudah ada Ananias, ada Barnabas, terus akan tetapi ada juga saudara-saudara anggota jemaat. Bayangkan, anggota jemaat bukan satu. Dikatakan di dalam selama berapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar dan bertambah pertolongan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Berarti udah berapa saksi? Jemaat, si Barnabas, si Ananias, ada saksi-saksinya. Kalian, siapa saksi kalian mengatakan Paulus nabi palsu? Kalian hoax. Kalian baru dikatakan hoax.
Itu. Jadi kalian sebenarnya harus dihukum kalian, dipenjarakan kalian harusnya. Itu karena kalian tidak ada data. Kalian hanya mengobrak-abrik isi Alkitab kami. Sementara di Alkitab kami sudah jelas ada saksinya Ananias, Barnabas dan para jemaat. Para jemaat bukan 10. Di sini dikatakan bertambah banyak di pertolongan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Ada datanya, deal, tidak ada hoax. Itu Bang Juma. Kalian yang berhoax. Itu, silakan. Oke, baik. Oke, baik. Di dalam Ulangan 18 nomor 20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Oke. Nah, sekarang 2 Korintus 11:17. Apa yang aku Paulus katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Dengan kata lain, Paulus sudah mengakui bahwa konsep-konsep agama yang diajarkan oleh dirinya sendiri itu tidak berdasarkan terhadap firman Tuhan. Ini Paulus sudah jujur, menggenapi kemudian. Maka wajarlah ketika kemudian Paulus di akhir hidupnya kemudian dibunuh. Kenapa? Karena dia menggenapi apa yang Tuhan nubuatkan di dalam kitab Ulangan 18 tersebut. Itu yang pertama. Kemudian ketika dikatakan di dalam Matius bahwasanya mereka kemudian, penyesat ini kemudian, nabi palsu ini kemudian akan menyamar seperti nanti diulang dikit ya Bang Da. Ya. Putus. Kok hilang suara Bang Juma ini? Kenapa ya? Sinyal Bunda. Oh iya ya. Nanti, ya. Oh ya, ulang nantilah, nggak apa-apa. Jaringan itu, sabar. Iya. Oh, itu kan. Naik ke pohon Bang Juma. Di sana daerah wisata. Lanjut ke pohon. Jadi gini Bu Darnia, kalau boleh nambahin dikit ya. Boleh. Yang jelas, ajaran para nabi itu tidak ada yang menuhankan Yesus. Satu, ajaran para nabi itu ya Tuhannya tidak ada yang turun menjadi manusia. Jadi Paulus ini ajarannya berbeda dengan ajaran para nabi. Itu dulu yang dipikirkan Bu Darni. Enggak ada yang lain. Silakan, Bang Juma udah kembali, silakan. sebenarnya kalau Ibu Tarni mengatakan bahwasanya Oh.
Begini Bang Juma, oh mak belum. Tadi Bang Juma bilang sebentar Bang, ini ada suara Bang Juma, ada kok. Ada kencang suara Bang Juma. Bawah nggak ada. Udah ada. Assalamualaikum, ada kan ya? Ya, ada. Di bawah nggak dengar suaranya, makanya aku request juga. Oh. Ada kencang sini. Ini suara kupingkumu pecah. Saya di atas dengar ini, di atas dengar, cuma di bawah pada nggak ada suaranya, nggak dengar yang di bawah. Nggak tahu kenapa. Bah, ada yang apa ini? Ada yang kong kali kong. Kong kali kong. Berarti yang kubicarakan tadi nggak ada yang mendengar di bawah gitu. Bah, dia doh. Ada. Oke, lanjut Sekarang ya. Ada tuh, ada. Oke. Saya mantau ada. Tadi Bang Juma bilang ada Ananias, ada Barnabas, penyamarannya Paulus berhasil menyesatkan murid-murid Tuhan. Kalau setahuku Bang Juma, kalau ada saksi, apalagi ini 3 loh, Ananias, Barnabas, jemaat itu bukan 10, bukan 100, banyak. Kan dibilang di situ di dalam ayat 31 itu bertambah banyak umatnya Paulus pada saat itu kan gitu. Berarti jelas dong. Tapi kalau hanya Paulus saja yang mengatakan itu baru dicurigai, itu baru palsu. Ini tidak. Ada saksi-saksi mata. Pertama Ananias, Barnabas dan para jemaat-jemaat dan ikut pun mereka di situ menyembunyikan Paulus supaya jangan ditangkap orang Yahudi itu. Kayak mananya kalian? Tapi kalau buku kalian nggak ada saksi-saksinya, nggak ada datanya. Hanya kalian menyerang-nyerang saja Alkitab ini supaya hancur Alkitab ini. Kan itunya misi kalian kan? Kami jelas terdata pun masih kalian obrak-abrik. Itu mengerikan. Ngeri kali nanti dosa kalian. Terus terang aja aku bilang. Hati-hatilah kalian kalau Yesus datang. Nah sekarang Bu Darni mengakui ada tafsir bahwasanya Isa Al-Masih ada ditafsirkan gitu. Yes, sebenarnya Isa Al-Masih itu dengan Yesus sama. Isa Al-Masih itu bahasa Arab, itu bahasa Aram. Aku masih ingat lagu Sion kami begini ya. Isa, nama yang indah. Isa, indah sentiasa. Tunggu dulu. Isa, masyurkan dia. Puji selama Ini bukan temannya di sini. Itu. Tunggu dulu, biar tahu kalian, Isa Al-Masih itu bahasa Arab. Yesus itu bahasa Ibrani. Sebenarnya nama itu sama. Yesus itu Yunani. Tetapi Yesus Yunani. Ada Yesus bahasa Ibrani. Ya, tunggu dulu. Sebenarnya samanya itu, pribadinya itu, satunya itu. Cuman ada sekelompok manusia yang merombak-rombak sejarah ini ya itu. Nantilah Tuhan Yesus datang akan menghukum, akan menambahkan malapetaka bagi orang-orang yang merombak-rombak isi firman Tuhan. Nah, itu mau orang Kristen nanti yang mau dihukum, mau Islam nanti dihukum, nantilah kita saksikan hari penghakiman itu. Jadi kalian hati-hati kalian. Nah, kalau kami ini data terbaca ini ada saksinya. Kalau kalian mana ada dari tadi ayat kalian yang mengatakan Paulus itu nabi palsu? Kan dari buku kami ya kalian contek-contek. Sementara Alkitab kami ini sudah disahkan oleh dunia. Kami ini seluruh umat Kristen sudah menghormati Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus. Kalian mana ada data kalian Paulus kami nabi palsu, kecuali kalian contek, kalian rombak Alkitab kami. Tapi kalau data kalian dari Al-Quran ada enggak? Itu silakan. Baguslah kalau dari Bible sendiri ya Yesus itu. Itu kalian nambah-nambah. Kalian kan yang merombak-rombak. Alkitab kami ini sudah mantap, sudah terpercaya, setajam silet. Tapi datang kalian menghancurkannya. Itu siapa yang merombak-rombak isi yang sudah ditercatat akan ditambahkan malapetaka. Kata Yesus, berhati-hati kalian. Silakan. Boleh sedikit dengan Bang Juma ya. Silakan. Silakan, saya perbaiki jaringan saya dulu. Silakan Bang Bulu Tete. Siap. Iya. Sebentar, terima kasih juga untuk Bu Darni, Tante Darni ini di jam 22.46 waktu Indonesia bagian Barat. Anda mengakui
Kami menyamar seperti Bani Israel. Yes, kata Anda, saya ulangi lagi nih. Yes, kami memang harus menyamar untuk menyamai dengan Bani Israel ya. Ini kata-kata Anda. Dan sangat menarik sekali. Jangan bilang menyamar dong. Harus serupa. Karena mereka dulu pertama kebenaran. Ini saya catat pernyataan kita harus Anda. niru dong. Baik. Tiru juga kita. Estafet ya. Baik, baik Mbak Darni, sebentar Mbak Darni. Ini pernyataan Anda yang saya catat Mbak Darni, lengkap dengan jam dan menitnya. Terus gini, agak menarik lagi ketika Mbak Darni dari tadi membicarakan nama Ananias. Benar begitu ya? Nah, Ananias ini silakan Mbak Darni buka di dalam alkitab.sabda.org. Ini punya Kristen punya ya. Ananias itu bentuk Yunani dari bahasa Ibrani Hananya bin Azur. Itu di dalam kitab Yeremia. Dan uniknya lagi, Ananias atau Hananya di dalam kitab Yeremia 8 itu adalah nabi palsu yang dihardik oleh Nabi Yeremia. Silahkan Bu Darni baca di dalam Yeremia 28 ayat 15. Dan silahkan Ibu Darni baca nanti ya, Bu Darni baca di dalam Alkitab Sabda, alkitab.sabda.org. Ananias itu adalah bentuk dari Yunani dari bahasa Ibrani Hananya bin Azur. Makanya agak menarik ini tadi. Kita membahas nabi palsu, sedangkan Ananias atau Hananya di dalam perjanjian lama yang merujuk kepada Yeremia pasal 8 ayat 15, Hananya itu adalah nabi palsu yang dihardik oleh Nabi Yeremia. Namanya hampir sama ini Bu Darni. Silakan Bang Zulma. Iya, mungkin ada tanggapan dulu dari Bu Darni, silakan. Siap. Nah, kenapa lagi kau bilang bulu ketek si Ananias itu nabi palsu? Ini udah data, ini udah data yang lengkap ini di dalam Alkitab kami sekarang ini sudah tercatat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Kalian udah aku bilang data kalian nggak ada. Data kalian dari Alkitab ini saja. Coba dulu, tunggu dulu. Ambil dulu dari Al-Quran kalian dulu data kalian yang mengatakan Paulus itu nabi palsu. Jangan kalian kotak-kotak Alkitab kami ini. Alkitab kami ini sudah jelas mengatakan Paulus itu ada rasul, bukan nabi. Hanya kalaupun dikatakan dia pada saat itu nabi, itu pada saat itu umat yang di situ mengatakan dia nabi. Sementara dia itu hanya rasul Yesus, rasul Isa Al-Masih, sesuai dengan tafsir, sesuai dengan Quran surah Yasin 36 ayat 13 dan 14. Nah itu ada datanya jelas. Ya Bu Darni. Gitu dia. Bu Darni, Kita aja. tidak yang saya bahas Ananias ini? Iya kan kamu bilang Ananias ini nabi palsu bagi kalian. Bukan gini. Bukan bagi saya. Ini tercatat di dalam Yeremia pasal 8. Namanya kebetulan sama Bu Darni. Namanya sama dengan bahasa yang berbeda. Sebentar dulu Bu Darni. Yeremia berapa tadi? Tunggu dulu. Yeremia berapa? 8. Ayat 15. Ayat 15. Iya, pintar sekali Bu Darni hari ini ya. Silahkan Bu Darni. Apakah kami berbohong? Dihardik tidak Ananias bin Azur oleh Nabi Yeremia? Ananias itu, saya jelaskan lagi, Ananias itu bentuk bahasa Ibrani dan bentuk dari Anania. Ananias itu bentuk bahasa Yunani untuk Ananya dalam bahasa Hebrew. Silakan dibuka alkitab.sabda.org. Betul tidak pernyataan saya? Makanya agak menarik tadi ketika kita membahas sama-sama palsu ini. Begini ya, begini bulu ketek. Kalian itu mengatakan Paulus itu nabi palsu dari Alkitab ini, udah? Dari Alkitab ini. Sekarang yang kita bahas Alkitab ini, nggak usah bahas Alkitab tahun 1928, tahun 1101. Kita membahas Alkitab yang sekarang yang kami pegang, udah? Itu dia. Gak usah bawa dong ke sana. Baik, ya udah kita bahas ini dulu. Matius mengatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba ya, yang menyamar seperti domba. Tolong Ibu Darni jelaskan kepada saya. Silakan Ibu Darni buka 1 Korintus 9 ayat 20. Ini kita bersama-sama belajar ini. Kalau saya paling males nanti Ibu Darni ngerepet nanti soalnya. Enggak mau aku merepet. Nanti PR belajar. PR-nya belum ini. Nanti saya kasih Melkisedek gitu. 1 Korintus 9 ayat 20 ya. Iya, pintar sekali. Coba, siapa yang menyamar di situ Bu Darni? Apakah Paulus atau Nabi Muhammad SAW?
9 ayat 20. Judulnya Hak dan Kewajiban Rasul, ya. Dengar ya, bukan Nabi Paulus ya. Hak dan kewajiban Rasul. Kok 1 Korintus 9 ayat 20. Oh, 19 dulu ya. Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan memenangkan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa pertanyaannya situ? Baik, siapakah yang suka menyamar-nyamar, Bu? Suka menyamar-nyamar? Baik, saya bacakan. Nggak ada saya jelaskan menyamar. ke Ibu. Demikianlah menyamar. Baik, sebentar saya bacakan. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Kalau dia di lingkungan Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi. Nyamar dia, Bu, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi, supaya ia memenangkan hati orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Untuk memenangkan hati orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia akan menjadi seperti orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Katanya lagi, ini masuk koma, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, kata dia, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Pertanyaan saya, yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Siapa yang suka menyamar, Ibu? Iya, tapi tidak dibilang di situ si Paulus kan, ada yang dikatakan Yesus, waspadalah kepada Paulus yang menyamar seperti domba. Nah, dia itu memberitakan bahwa akan datang nabi palsu. Nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang tidak mengajarkan 10 hukum. Itunya nabi palsu, yang tidak mengajarkan dan mengganti hukum yang lain. Itu baru nabi palsu. Kalau Paulus tidak ada menghilangkan 10 hukum, hanya dipersatukan di dalam Yesus. Udah, makanya dikatakan juga dalam Galatia 3 ayat 24 bahwasanya hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, dan hukum Taurat dipersatukan dengan Yesus. Begitu datang Yesus, dengan matinya Yesus di kayu salib, dan matilah hukum Taurat dan bersatulah dengan siapa? Dengan Yesus. Itu maksudnya. Tapi datang kalian rombak-rombak Alkitab kami ini. Enak kali kalian merombak-rombaknya. Sekarang mana data kalian dari Al-Quran bahwasanya Paulus ini nabi palsu? Itu baru hebat. Siapa sih Paulus itu, Bu? Orang apa? Orang penting apa? Jadi dia mau disebut di Al-Quran? Kenapa kalian seenak jidat kalian membaca Alkitab kami ini? Kayak contoh, tunggu dulu. Kayak aku lah, bulu ketek. Ku rombak-rombak lah Al-Quran kau. Pasti kau bunuh aku kan? Kau bunuh aku, kau kejar aku pencur batu. Iya kan? Bu Dani, sebentar Bu Dani. Sebentar, Bu itu. Dani. Apakah dari tadi saya dan Bang Zuma dan yang lain merombak-rombak Alkitab Anda, atau kami membaca secara literal? Ini Alkitab kami. Ini Alkitab kami sudah berdiri 600 tahun yang lalu. Kenapa kalian datang untuk menghancurkannya? Sebentar dulu. Yang menghancurkan siapa, Bu Dani? Apakah dari tadi kami menambah? Sabar dulu, jangan ngegas, setruk nanti. Apakah dari tadi yang dibacakan oleh Bang Juba dan kami menambah-nambahkan atau mengurang-urangkan, atau kami membaca menambah? Dari tadi sudah kubaca tentang pertobatan Paulus mulai dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Sudah ada saksinya si Ananias, sudah ada saksinya si Barnabas, sudah ada saksinya para jemaat. Para jemaat ikut pun menyembunyikan Paulus agar tidak dikejar-kejar orang Yahudi. Apa lagi? Kalian apa saksi kalian? Dari mana data kalian? Makanya si Paulus kalian bilang rasul palsu. Gini, Bu. Karena perkataan Yesus di Lukas 12 ayat 1, katanya Yesus, waspadalah terhadap ragi yaitu kemunafikan orang Farisi. Sebentar, Bu. Di dalam Matius 16 ayat 6 sampai 12 ayat 6 aja saya baca. Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Dia di Markus 8:15 lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi, Bu. Yang mengaku orang Farisi siapa, Bu? Pernahkah Nabi Muhammad mengaku orang Farisi, atau saya bacakan ini, Bu? Saya bacakan saya bacakan sebentar. Saya bacakan Filipi 3 ayat 4 sampai 5. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku Paulus lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari Bani Israel dari suku Benyamin. Nah, yang disebutkan Bang Juma tadi.
orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Siapa Bu yang mengaku Farisi, Bu? Paulus tadi disunat. Paulus disunat kan? Nah, pertanyaan saya, ini kan pernyataan dia nih Bu nih. Filipi 3, ada Filipi 3 ayat 4 dan 5. Saya bacakan ini, saya bantu Ibu lagi. Bantu, terima kasih. Ibu belum pernah baca kan? Saya bantukan ini. Nanti kena lagi di ayat yang lain. Kebenaran yang sejati. Ini kebenaran yang sejati ya. Kebenaran yang sejati, bukan kebenaran yang kaleng-kaleng, tapi sejati. Filipi 3 ayat 4 saya ajarin. dan 5. Baik saya Bu, saya ajarin. Bulu ketek di closing nggak aja apa-apa. lah, 3 menit. Baik, nggak apa-apa. Sebentar dulu. Baik. Kita baca rame-rame ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan tentang kebenaran dalam mentaati hukum-hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Terus kenapa kalian bilang Paulus ini mengubah-ubah hukum? Oh, ada Bu ayatnya, ada Bu ayatnya. Mau saya bacakan? Dia disunat, dia melakukan hukum. Enggak, Lagi? mau saya bacakan. Mau saya bacakan. Ayat dia mengubah hukum Taurat, mau saya bacakan nih. Iya, tapi kalian yang nggak mengerti. Ayo kita baca lagi. Mana? Tunjukkan. Apa lagi? Yang dia mengubah hukum sunat ada tidak Ibu? Iya. Tadi kan itu bilang si Paulus mengubah hukum. Mana? Nanti baik, ini saya bacakan ini tulisan dia. Sabar dulu. Saya bacakan. Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata. Gini Bang Sar. Baik. Bang Bulu Ketek ditutup aja 3 menit tadi Bang Juma biar. Baik. Oh, silakan Bang Juma aja kalau enggak. Iya. Bang Juma dia ya, bukan. Ada Kristen yang lain juga mau ngomong. Sebenarnya tadi masih di ranah debat kita ini, masih Paulus kok ini, belum lari-lari kita kan? Belum. Masih Paulus ya ini Galatia. Iya. Galatia kan surat Paulus. Silakan Bang Juma. Kalau nggak sopan saya ambil waktunya, silakan. Bang Dia, lagi jauh dari. Ya udah diwakilin aja Bulu Ketek. Ada teman Kristen yang lain juga soal di bangsa lebih ngomong. Boleh. Siapa yang mengubah hukum Taurat, Darni? Apakah saya? Nggak ada diubah hukum Taurat loh. Hanya dipersatukan di dalam Yesus. Itu dia. Dipersatukan. Kalau dipersatukan maksudnya, kalau sudah di dalam Yesus, barang tentu kami umat Kristen harus tetap menjalankannya. Kalau enggak, membunuhlah kami, berzinahlah kami, merampoklah kami, enggak menguruskan hari Sabat lah kami, menyembah berhala lah kami. Gini Bu Dani, sebentar lu Bu Dani. Dari tadi Anda curhat aja. Pertanyaan saya di Galatia 5 ayat 2 ini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Pertanyaan saya, siapa yang mengubah hukum di sini Bu Darni? Iya, jangan di situ aja, baca lagi di Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang katanya. Cobalah. Itu ada ceritanya di sana. Nanti begini dia bercerita. Di sana bagaimana dengan kata Yesus? Dia tidak akan meniadakan hukum Taurat bahkan 1 iota pun sebelum langit dan bumi lenyap. Udah lenyap bumi dan langit enggak? Belum lenyap. Sampai lenyap pun ini tidak akan diubah hukum. Karena melalui hukum Taurat ini kita akan dihakimi. Siapa? Baik Bu Dani, di Galatia 5:2 ini jelas tertulis, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Benar tidak ini perkataan Paulus? Iya, bukan maksudnya dihilangkan hukum Taurat, cuman ada ceritanya itu di luar dari situ, tapi kalian mengambil kesalahan-kesalahan. Apa ceritanya apa di luar itu? Coba ceritakan kita baca semua, jangan asal-asal satu ayat saja. Tunggu ambil dulu Galatia 5. Jangan satu ayat aja dong. Boleh. Kalian satu di ayat ini mengatakan begitu, di ayat 3 ayat 28 kayak mana itu?
Apalagi jawabanmu di Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Apalagi tuh? Baik. Pernahkah Yesus membatalkan hukum Taurat? Pernyataannya? Nggak ada dibatalkan hukum Jadi Taurat. yang membatalkan siapa? Kemerdekaan Kristen. Ini maksudnya kemerdekaan Kristen. Kristen sudah merdeka di dalam Yesus, itu maksudnya. Kalian yang nggak mengerti. Kalau sudah di dalam siapakah yang Yesus, membatalkan Bu Darni yang saya bacakan tidak tadi? Siapa yang dibatalkan membatalkan? loh. Ini Keras saya sekali bacakan kepala lagi kalian, aturannya. iya. Sabar dulu, saya bacakan ayatnya. Sesungguhnya Nggak aku ada Paulus berkata dibatalkan kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kalau Bu Darni, mohon maaf nih, kalau Bu Darni adalah latu-latunya, kalau Bu Darni sunat, Yesus sama sekali tidak akan berguna bagi Bu Darni. Betul Maksudnya tidak? Itu mengubah tidak? Itu mengubah tidak? dimerdekakan di dalam Kristus, itu maksudnya. Dimerdekakan semuanya. gimana? Maksudnya dimerdekakan di dalam Kristus, dipersatukan di dalam Kristus. Jadi Di kalau mana sudah ayat dia di dalam dipersatukan? Kristus, bacalah Di mana ayat Galatia dipersatukan? 5. Galatia 5. Di manakah di pernyataan Yesus Kristus di dalam 4 Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia membatalkan hukum Taurat dan mengatakan bahwasanya ketika dia tidak bersunat dipersatukan di dalam Kristus. Di mana pernyataan Yesus langsung? Kalau ada dipersatukan, berani berapa transfer? Di mana? Kalau Di ada mana? dipersatukan di dalam Di Kristus, berani mana transfer pernyataan 10 juta. Yesus? Di mana Maukah pernyataan bulu ketek? Yesus di 4 Injil kanonik? Kalau ada bulu ketek, Dia membatalkan hukum Taurat, mengatakan sunat tidak berguna. Tidak berguna ketika dia bersunat. Oke, dapat ayatnya. Kau transfer nanti 10 juta ya. Baik. Sekarang Efesus 2 ayat 15. Sebab Ngapain dengan Efesus itu matinya- tulisan Paulus? Dengar dulu. Iya, ini kan Alkitab kami. Nah, Boleh, sebab silakan, dengan bukan. matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Di situ aja kau bacakan. baik. Teruskan, tunggu dulu. Efesus, Tunggu dulu. Efesus ini kan Paulus. Sebab dengan matinya. Tadi kan kau bilang Paulus membatalkan hukum Taurat, tapi kalian tak ngerti kemana arahnya. Dengar dulu. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Itu aja kan, titik. Baru kalian serang kami Bu gitu. Darni, Bu Darni. Dengan segala untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di Baik, dalam sudah. dirinya. Tunggu dulu, di dalam dirinya, Baik. di dalam Yesus diciptakan menjadi manusia baru dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu dia. Ini Kurang ajaran bagus Yesus, apa ini kata-kata ajaran itu? Yesus apa ajaran Paulus ini? Ajaran Paulus, Ya. itu pertanyaan Paulus saya. itu kan rasulnya, tentu kita dengarkan ajarannya. Gimana sih? Makanya kita lagi membahas ini Kalian juga kepalsuannya. rupanya para sahabat-sahabat itu ajaran Allah atau ajaran siapa? Kutanya kalian dulu. Baik. Sama Sudah, kayak Ibu. kami juga gitu. Paulus adalah Rasul Isa Al-Masih, Rasul Yesus, ya kami dengarkan dong. Baik. Kalian ini Tapi gimana Yesus sih? berkata waspadalah terhadap ragi-ragi orang Farisi. Yang mengaku Farisi siapa? Masuknya Farisi itu ada orang tahu firman Tuhan tapi tidak dilakukan perbuatannya itu gitu loh. Waspada Udah. kepada orang Farisi katanya. Tunggu dulu, ku baca lagi orang Farisi bagaimana. Udah Bu Darni. Tunggu dulu. Sebentar ya, yang digarami. Gini Bu Tunggu dulu Darni, perkembangan ini saya Yesus. bacakan sedikit aja Bu Orang Darni. Farisi Sebentar itu lagi saya jahat. kasihkan ke Bang Juma, nanti rasanya nggak sopan sayanya. Ini orang gitu kan, ada yang namanya katanya Rasul, ini nyentrik. Udah dia berbohong, udah dia mengubah hukum Taurat, dia nyentrik lagi, minta segala minta. Sebentar Bu Darni, saya bacakan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 11, sebenarnya aku harus kamu puji, nyentrik dia, minta dipuji dia. Nah. Sebentar Bu Darni ya. Ini dia nyentrik lagi nih Bu Darni, 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran dan tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasanya. Saya nggak ngerti juga di mana kuasa dia. Oke, aku dulu ya. Tadi tentang orang Farisi, tahunya kalian apa orang Farisi? Apa orang Farisi? Gak tahu kan? Nah, dengarkan aku gurumu sekarang. Orang Farisi adalah sama itu orang Farisi, orang Yahudi yang meludahi Yesus, yang meludahi orang Kristen itu orang Farisi itu. Biar tahu kalian, biar kuajari kalian. Orang Farisi adalah sekelompok orang Yahudi yang sangat taat pada hukum Taurat dan tradisi orang Yahudi. Mereka percaya bahwa dengan mentaati keduanya mereka akan mendapatkan keselamatan. Karena mereka sangat paham agama. Banyak kaum Farisi juga menjadi pengajar-pengajar hukum Taurat. Namun Boleh, Tuhan boleh, Yesus silakan, malah Bunda. mengecam para Farisi. Itu maksudnya. Ada orang Farisi, ada orang Farisi, sekelompok orang Bunda Darni, Farisi. aku kasih satu data dulu Bunda. Coba Bunda buka Galatia 2:16.
Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bu Darni melakukan hukum Taurat. Nah, ini kata Paulus ini kok imani sebagai rasul menolak itu. Ini gimana nih? Kau bertentangan dengan rasulmu yang kau anggap rasul. Silakan tanggapi nih kata-kata rasulmu nih. Tidak seorang pun, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Seorang pun satu biji. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, Anda melakukan hukum Taurat, Anda bertentangan dengan rasul Anda. Boleh saya tambah gak? Ngertinya kau Bunda Rahma ayatnya itu. Ngertinya Bunda Rahma ayat Galatia 2 ayat 16 itu. Tidak ada seorang. Makanya kalian tak punya buku ini. Jadi kalian jangan sok mengajari kami. Aku yang ngajari kau. Ini bukuku, bukan bukumu. Jangan emosi itu. Di Komal Muslim ini tenangkan roh kudusmu, tenang. Udah Bu Darni. Bagus aku turun kalau si Bunda Rahma ini lawanku turun aja aku. Ya udah sabar di situ Bu Darni. Saya bacakan lagi Bu Darni. Bu Darni saya bacakan lagi. Sabar Bu Darni. Nih Galatia 1. Baik. Baru satu data kok sudah nangis. Kenapa? Nangis. Udah aku sama Bunda Rahma. Kalian semua diam. Udah? Oke, baik. Silakan. Oke, aku sekarang bertanya. Udah? Sekarang aku bertanya sama Bunda Rahma. Tunggu dulu. Ini kita dulu ini, kita dua. Tunggu dulu. Enggak dong. Ya nanti kita tanggapi. Sekarang iya, biar aku bertanya sama dirimu supaya ku jawab itu. Kita dua dulu main. Jawab dulu. Iya. Tidak ada seorang pun satu biji ya, satu orang. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Anda dilarang melakukan hukum Taurat. Nah, silakan Anda advance. Oke, udah ya, dengar ya, jangan kau potong-potong aku Bunda. Galatia 2, kalau dipotong anak babi. Galatia 2 ayat 16. Makan babi lah. Oh, aku nggak makan babi dong. Aku itu makananku bersih biar tahu kau. Wah, berarti bertentangan kau dengan si Paulus. Kenapa bertentangan dengan si Paulus? Semua siapa bilang bertentangan dengan si Paulus? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai datang katanya. Dengar. Kata Paulus lagi, dengar nih. Kau masih pakai perhiasan kau masih sombong kau. Tetapi kalau aku tak pakai emas aku, biar tahu kau. Bunda, dengar dulu. Jangan kau kira ajaranmu lebih benar dari aku. Iya benar ajaranku. Dengar dulu kata Paulus. Ajaran apa benar kau? Semua, ya kau ajaran apa? Semua ciptaan Tuhan baik. Kenapa kau haram makan? Mana ayatnya? Biar kita bahas. Mana ayatnya? Ayo. Mana ayatnya? Kalian semua diam laki-laki ya. Aku sama Bunda. Mana ayatnya? Oke. Usah kau itu di Komal Muslim kau sopan dikit dong. Mana ayatnya? Kampret. Kau lebih tua dari aku. Kau ajari aku cakap kotor. Ya, kenapa? Apa kotor itu kampret? Kan kau duluan bilang aku kampret kan? Aku dari tadi nggak ada aku bilang kau kampret. Dasar. Apa itu kampret? Saya yang kampret. Udah. Diskusi. Saya yang konyol semuanya. Saya yang kampret limpahin ke saya. Ya udah diskusi. Ya udah. Aku cari dulu ya. Ciptaan Tuhan. Oke, aku cari dulu datanya. Izin dulu bentar. Bang Wan, aku turun dulu gantian sama Bang Sondi ya. Nanti Bang Sondi naik lagi, ada yang mau disampaikan. Oh iya siap. Aku dibawa sejenak. Iya. Oke, siap. Aduh. Papi mau naik papi? Mana papi? Loh, kemana tante?